Oke, saat ini kita kembali lagi di Galau Coffee dengan Patrick yang lagi bete. Lo kenapa sih? 2 kali main, 2 kali kalah. Mendingan Gerbang Selatan lagi kalau ini ceritanya. Nggak guna, udah out dah. Chelsea juga nggak beres juga kok lu. Udah gue gak mau bahas itu. Kita lagi di Galau Coffee, gue lagi galau. Tapi udah gak galau lagi kan? Gue gak galau, karena gue sudah. Nah lanjut. Patrick sudah menikah, saudara-saudara. Anjir, enggak, belum. Ya. Oke, gue cuma mau bahas ini doang sih. Jadwal Manchester United udah keluar, bro. Ntar dulu, lu sebelum memulainya, kita harus jelaskan. Kita ada di Galau Cafe. Galau Coffee. Di Geran 168 di Adiaksa. Oke, bilangan Lebak Bulus. Saat ini sedang hujan, dingin sekali di luar. Dan kita sudah tidak bertemu hampir seminggu. Masa sih? Jadi udah seminggu ya? Supaya afdol, kita bumper dulu. Kembali lagi di Porosal bersama saya Patrick dan dia. Siapa? Raymond Wirtz. Ya. Pemain mahal bener, bos. Tuh, main Liverpool bayar sama mahal itu. Bos. 120 plus add-on 150 juta. Bos. Zaman sekarang beli pemain 150 juta, bos. Salut. Kenapa nggak ngambil Jokic saja ya? Ya bebas lah, tim juara. Kita nggak perlu GKRS untuk jadi juara lagi. Kita cuma perlu pemain tengah yang hebat. Dapat tuh. Mengingat kontrak Mo Salah juga cuma setahun kan ya? Iya gak sih? Hah? Tapi lu nggak tahu kan? Nggak, ntar ya, gue WhatsApp. Mati dulu lah. Ini kan lagi kerja nih. Ya. Oke, seperti yang tadi gue bilang, jadwal Manchester United atau lebih tepatnya jadwal IPL udah keluar, bos. Kita pertandingan pertama ketemu sama jeng. Siapa, Pet? Kita pertama ketemu dengan tim kesayangannya, kameramen Arsenal. Kita bantai. Dia udah punya Sesko, dia ada Sesko, dia ada Zubimendi. Siapa lagi? Udah jadi Kepa ya. Udah, cuman tenang, Dos. Kita di depan udah bakal tajam banget. Siapa? Depan kita ada Cunha dan Mbemo. Belum Mbemo. Mbemo itu sudah mengeluarkan pernyataan dia tidak tertarik untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Sabar dulu. Selama beritanya belum ada, ini kan still yakin. Gua kan nyampein ngapain berita yang ada kan. Iya. Spurs juga mengatakan mereka sudah tidak lagi tertarik terhadap Mbemo kan gitu kan. Artinya nggak ada yang lagi yang tertarik kan, cuma kita doang yang tertarik sama Mbemo. Makanya gue yakin. Makanya gue bilang, hari Minggu 17 Agustus, kalian habis panjat pinang langsung join nobarnya Poros Salang. Di mana? Nanti dikasih tahu. Ada nobar ya? Gue kurang nobar dong, Manchester. Oh iya, Arsenal. Gila lu. Iya. Jam berapa nih? Jam 10, bro. 10 malam. Jam salah. 10 kita sikat. Karena kalian percaya sama Tuhan. Ya, bahwa musim ini Manchester United akan berubah, tidak seperti musim lalu. Sedikit, tapi akan berubah. Jadi kita tunggu nih nobar yang berikutnya. Nah, ngomongin tadi nih kan Patrick udah sempet nyinggung soal siapa namanya tadi, Sesko, si Cherky, terus gue juga udah ngomong soal Wirtz. Di episode ini kita mau bahas tentang transfer, khusus transfer aja. Ya, kita mau update. Ini kalau Anda masih mau main HP, silakan aja keluar. Biar saya sendirian, nggak apa-apa. Pak, maaf Pak. Namanya juga lagi berbunga-bunga Pak. Berbunga-bunga. Oke, kita mulai dari tim mana dulu nih, Pet? Kita akan memulai dari tim Liverpool. Arsenal dong. Yang juara dulu. Enggak. Kita harus bikin bahagia kameramen Arsenal kita. Arsenal nih, padahal gue taruh terakhir nih. Dia mau bahas Arsenal. Arsenal dulu. Dengan hadirnya yang pertama Zubimendi kan kemarin. Belum. Kok Zubimendi? Belum juga. Belum ada pemain yang ke Arsenal.
per hari ini. Udah. Siapa? Udah ada. Coba gue cek dulu ya. Udah pakai baju Arsenal dia. Iya, tapi kan belum diumumin. Selama belum diumumin ya menurut gue ya. Kalau gue sih kalau Fabrizio udah mengumumkan udah fine. Tuh, belum ada. Belum ada kan? Belum ada. Per hari ini belum ada yang deal. Kalau memang udah, ini tanggal 20 ya? Astaga, 20. Belum ada. Lu baru ngeluarin Kieran Tierney, Raheem Sterling, Neto, Nuno Tavares tuh baru dibalik-balikin semuanya end of loan. Nuno Tavares bahkan transfer out nih ke Lazio, Marquinhos ke Cruzeiro balik ke Lazio. Balik ke Chelsea dong. Jorginho ke Flamengo. Belum ada Arsenal. Sterling balik ke Chelsea. Sterling balik ke Chelsea. Makanya ngisi posisinya. itu kenapa gue mau bahas Arsenal terakhir. Aduh. Gak apa-apa, kita udah mulai dari Arsenal jadinya kan. Ya udah. Dia ngisi Sancho. Paling dekat memang benar Zubimendi karena udah emang diumumin secara official. Tapi kan ya selama belum ada tanda tangan kayak Cunha ke Manchester United ya belum, menurut gue jangan yakin. Semua bisa ditikung. Ini Liga Inggris. Ya, karena kita contoh siapa yang lu inget? John Obi Mikel. Udah di bandara bos. Udah foto pakai baju Manchester United bos. Yoi. Tiba-tiba lu bayangin. Tiba-tiba Sir Alex Ferguson yang mengumumkan Chelsea. Iya, ngumumin Chelsea kurang gondok apa itu? Makanya kalau yang belum setua kami. Iya. Kalau kalian bingung kenapa begitu bencinya kita sama John Obi Mikel dulu. Padahal dia belum pernah main untuk MU juga ya. Dan lu asal lu tahu aja, Cristiano Ronaldo juga hampir. Untung tuh anak yakin dia mau ke Manchester United, begini ke Arsenal dia. Iya. Cuman John Obi Mikel itu, yang lucunya, itu kan sebenarnya setahun sebelumnya udah gabung sama kita. Cuma karena dia masih kurang umur apa segala, akhirnya dikirim, gue lupa kemana, ke Italia atau kemana gitu, gue lupa. Cuman dia pokoknya dia nggak bisa sama ini juga, sorry ya, terus aja. Dia main dulu di sana kan. Nah selagi di sana salahnya MU. Ya udah memang mereka yang bawa dari South Africa dibawa ke Eropa. Bandara intinya. Enggak, udah dibawa ke Eropa kan. Udah dikasih lah biaya-biayanya untuk jalanin gitu. Tapi habis itu dibiarin, nggak dimonitor terus. Tahu-tahu datang Chelsea ngemonitor terus, malah disamperin, malah dibilang udah. Gak apa-apa, urusan keluargamu bawa ke sini kita biayain. Itu baru hot-hotnya si Roman Abramovich kan. Makanya dia juga ya mungkin ya namanya juga Wong Deso ke Eropa, tawarin duit ya. Biasa main football manager, ini tiba-tiba punya klubnya langsung. Bisa kan di FM bisa begini kan. Ini gue silent dulu kali ya. 3 kali loh, iya di silent aja. Sorry, gue buang keluar nih. Jangan ya, gue silent dulu. Ada 3 kali. 1 Roy Keane juga hampir ke Arsenal juga. Ya Roy Keane hampir ke Arsenal dan Nottingham Forest. Kedua ini Cristiano Ronaldo hampir juga ke Arsenal. Itu juga bahkan fun fact-nya kemarin Arsene Wenger di interview dia mengatakan saya kurang cepat Cristiano Ronaldo. Tapi masalah itu Cristiano Ronaldo udah bilang kalau dia walaupun Arsene Wenger datang, ini kenapa gue difoto ya? Bukti. Astaga, ini benar-benar nih. Intinya Cristiano Ronaldo udah menetapkan hati. Siapapun yang datang, gue tetap mau join sama Sir Alex Ferguson. Udah itu aja. Sesimpel itu. Dan dia fans berat Manchester United. Walaupun belakangan ketahuan ternyata dia ngefansnya bukan sama MU. Sama Real Madrid. Kampret. Terus terakhir. Tapi Real Madrid juga kan dia sebenarnya udah kasih kita setahun lagi kan. Seharusnya setahun itu pas waktu bokapnya meninggal. Itu kan benar-benar karena keinginan bokapnya melihat anaknya main di Real Madrid. Iya, tapi dia juga bilang kalau dia masa kecilnya nontonnya Real Madrid. Ya, walaupun dia juga nonton MU. Iya. Terus ada lagi. Siapa? Robinho. Dia nggak bisa bedain Manchester City. Ya itu kocak sih. Nah itu kalau itu kocak. Wah itu lucu banget. Dia dari Real Madrid pengen pindah ke Manchester. Iya. Tahu-tahu di Manchester. Dia di-sign sama Manchester City. Begitu dia nyampe dia bingung. Kok bajunya biru? Terus di interview dengan polosnya. Oh there's 2 Manchester team katanya. Oh itu kocak. Jadi intinya menurut gua selama belum ada tanda tangan, belum ada pengumuman dari klub ya belum bisa dibilang itu pemain punya si klub yang bersangkutan. Karena
banyak yang mau jasanya Zubimendi, bukan cuman Arsenal doang, bisa aja kapanpun ditikung kan. Tapi masalahnya kan ini, Tapi Zubimendi kan memang udah ada personal term agreement-nya. ya kan nggak tahu. Iya sih, Ya, sebelum kayak ada gua bilang, kontrak ya. Iya, sebelum ada kontrak di tanda tangan, semua bisa terjadi. Itu kita masih mau bahas Arsenal nih, nggak ada apa-apa. Ada dong. Kalau rencana banyak nih, ada Nggak. Victor Gyökeres, Ya. ada Benjamin Sesko, Morgan Nah, Rogers. mungkin kita angkat Banyak banget cuy. kita angkat aja satu isunya tentang Gyökeresnya. Oke, boleh. Karena itu kan menyangkut juga ke kita kan. Ya. Nah, Victor Gyökeres kan memang dia pribadi lebih menginginkan untuk berlabuh di Arsenal ketimbang di Manchester United sekalipun. Ya. Cuman Karena dia mau main di Eropa. dia pengen main di Eropa. Cuman karena harga dari Sporting Lisbon terlalu yang tinggi. ketinggian, bahkan release clause-nya juga tinggi sekali. Ya itu yang membuat Victor Gyökeres kemarin, gue yakin kalian udah pada baca, Iya. bahwa Victor Gyökeres marah terhadap manajemennya Sporting karena tidak sesuai dengan omongan mereka, gentleman agreement-nya Iya. saat dia tidak langsung pindah ngikut dengan Ruben Amorim atau Ruben pindah. Cuman, nah ini yang lucu. Victor Gyökeres ini kan awalnya dari Championship nih. Dia pernah main di Brighton, dia main di Coventry kan gitu. Terakhir. Ya, terus baru dia pindah ke Sporting dan jadilah dia di Sporting kan. Ya. Nah sekarang, gue tuh ngeliatnya kayak gini Mon. Ini orang kan udah kepedean banget nih. Wah, semua klub mau menginginkan gue. Oh jelas karena Di awal dia banyak. Betul. Kan? Dan he has the right to do that. Ya. Lo benar-benar mencetak banyak gol. Ya. You have every right. Dan itu usaha dia sendiri. Betul. Cuman yang lucunya sekarang gue ngeliat saking tingginya lo nilai value lo ya menurut lo. Value-nya. Value lo menurut lo. Sekarang ini Arsenal mundur. Enggak, kemahalan. Gue mendingan ngejar Sesko. Iya. Dah. Juventus nih dirumorkan sangat tertarik bawa Gyökeres. Terakhir kemarin Juventus mengatakan ada duit. kami nggak ada duit. Ya. Dah. Tinggal lah ini kalau lu memang masih mau main di Eropa ya Chelsea. Iya. Tapi Chelsea mungkin karena Mudryk kena 4 ban itu kan. Ya karena dibilang doping apa segala 4 tahun. Ya 4 tahun karena doping. Nah sekarang mungkin. Cuman kalau melihat Chelsea pun mikir harganya. iya harganya mahal. Plus Chelsea itu bukan tipikal yang beli mahal. Dia beli yang kecil-kecil. Iya. Terus dipakai di loan out sama mereka. Bukan Chelsea yang mungkin Enzo Maresca-nya. Bukan Enzo-nya. Si Boyle-nya kalau menurut gua. Ya berdua itulah. Jatuhnya kan di mereka itu kalau lu perhatikan transfer pattern-nya Chelsea saat ini adalah mereka ngambil yang pemain biasa-biasa aja, diambil, dikumpulin, Kalau yang nggak cocok, dilepas. Dan itu semua rata-rata dengan long term contract, Yes. 8 tahun untuk menghindari FFP kan, which is Gyökeres nggak akan masuk ke dalam skema itu. Nah akhirnya apa? Bang Victor, Bang Gyökeres, Ya. nah nih gue bilangin sama lu pengen di Arsenal lu pengennya ke Sesko. Lu pengen ke Juventus kagak punya duit. Lu pengen ke Chelsea-nya kagak mungkin masukin lu ke dalam skema transfernya mereka. Ya, tinggal sama Bang Ruben dong. Di MU pun kesulitan karena kita Iya. belum menjual satupun pemain sampai saat Satu-satunya kita bisa datangkan Gyökeres ya kita harus jual minimal nih ya. Iya, Si Rashford Garnacho sama Rashford. atau enggak mungkin Garnacho pilihan terakhir. Mungkin yang paling muda itu Rashford sama Sancho. Sancho Rashford besar, Mon. 25 juta. Iya, nggak besar. Rashford, Sancho, Anthony, udah itu yang paling make maksudnya, sense. Kalau lu jual Garnacho sama Sancho, which is academic player, lu bener-bener nggak ada modal di ngambilnya. Jadi berapapun lu yang jual, itulah keuntungan lu. Tapi saat ini juga Manchester United juga mikir kalau mau ambil Gyökeres Ya, betul. karena terakhir kabar yang gue denger bahkan dari Sky Sport juga bilang Manchester United lebih mantau sekarang gimana perkembangan antara Ya. bukan antara Gyökeres sama klub bukan antara Gyökeres sama klub peminat justru lebih ke Gyökeres sama Sporting. Gimana nih karena kalau misal memang terjadi penurunan harga di lower udah pasti Manchester United ngambil karena udah nggak ada peminat lagi. Kalau misalnya memang ya Sesko udah makin deket kan ke Arsenal itu Ya, sih. ya. Nah ini lebih lucu lagi Arsenal nih banyak banget kalau gue lihat. Ya Lagian kita ngebahas Arsenal nih kan maksud gue terakhir karena cuman menjadi penjaga piala orang kenapa harus semangat banget? oh tapi buat fans Arsenal gue bilang dari sekarang dia dapat Zubimendi sama Sesko udah
title contender. Kalau dapat Zubimendi dan Sesko. Oh, lu bakal jadi kayak title contender. Lah 3 musim ini juga title contender, Bang. Enggak, ini beda. Kemarin tuh mereka nggak ada penyelesai itu doang. Nggak ada penyelesai dan begitu Sakanya cedera selesai berantakan. Makanya mungkin missing piece-nya itu di mereka berdua ini. Jadi ada possibility. Jadi ya cirap, cuman ya tetap berharap aja fans Arsenal orang dua itu gabung ke klub kalian. Bahkan nih banyak nih. Ada Rodrigo, Eberechieze, Marc Guehi juga yang katanya udah gak mau main lagi di Palace. Dan memang Arsenal gue juga bingung nih. Arsenal tuh belakangnya udah keren loh. Iya makanya Guehi lu mau masukin mana lagi? Ya gue gak ngerti dah. Dia mau main 5-3-2 kali. Terus terakhir. Total nanti jadinya apa? Ya, yang lainnya nggak dapet. Yang datang Guehi-nya toh. Wah itu. Gak mungkin lah. Sama Morgan Rogers juga. Cuman gak segampang itu. Karena Morgan Rogers harganya mahal dan Villa juga gak mau ngelepas. Paling dekat wingernya Dortmund. Jamie Gittens. Oh yes. Jamie Gittens tuh udah lumayan dekat juga ya gak kameramen Arsenal. Jamie Gittens udah mulai dekat ke Arsenal juga. Dan terakhir yang gue denger kabarnya ini Hugo Ekitike. Semua aja mau. Iya, tapi ini makanya gue bilang gue mau bahas ini terakhir karena semua incerannya dia ini kayak nggak make sense karena semua harganya di atas 70 juta. Sekarang gimana nyebut namanya? Ekitike. Hugo Ekitike. Ekitike. Oh, gue etiket Ekitike. Cuman ada salah satu masalah Arsenal sebelum kita berlanjut ke klub berikutnya ya. Carlos Cuestanya cabut. Justru ini menurut gua yang merubah permainan Arsenal musim ini. Bingung gak lo? Tapi masih title contender menurut lo? Gue juga bingung. Ya kan mungkin dia, makanya gue bilang mungkin Arsenal akan balik lagi ke zaman, gue gak bilang 2019 sampai 2021 itu mereka emang ada di bawah ya, lower expectation ya. Cuman ketika Arteta masuk, dia ngebawa apa yang dimainkan sama Pep ke Arsenal. Betul. Dan itu gak works. Berantakan kan pemain Arsenal semua. Tapi zaman itu kan masih ada Bellerin. Siapa aja? 2019? Bellerin, masih ada si Xhaka, masih ada si Aubameyang. Menurut gue itu pemain gak cocok buat main tiki taka. Gitu loh. Nah kalau Carlos Cuestanya ini cabut yang which is dia yang paling deket langsung ke aksesnya ke pemain-pemain inti, termasuk si siapa asisten pelatih lu? Steven, ya itulah. Ini akan menurut gue akan jadi masalah baru buat Arteta musim depan. Itu sih. Carlos Cuesta tuh udah fix dia ke Parma. Gantiin Christian Cifu yang cabut ke Inter. Nah itu sih. Sebenarnya ini cuman sekedar gue mau nanya aja kepada fans Inter. Dengan Cifu menggantikan. Iya. Menurut kalian gimana sih? Kalian udah sampai final champion. Ganti Christian Cifu yang belum dapat apa-apa. Ya walaupun lu gak bisa bilang apa-apa ya. Dia namanya tawaran dari ini udah ini dia baru sign, udah ada tagar Cifu out. Iya makanya. Parah banget sih itu. Nggak, tapi gue juga pas waktu dengar Cifu yang menggantikan, wow, ini sih wow. Udah kan lo kita ngebahas sampai Inter gitu. Udah skuadnya tua. Tapi ya udah. Kita balik lagi ke Inggris. Kita balik lagi ke Arsenal, cuman ya itu catatan barunya Arsenal adalah dia kehilangan seorang asisten pelatih yang menurut gue udah kenal banget karakter bermain. Ya kalau misalnya masuk Benjamin Sesko sama Zubimendi kan tim inti gak ada perubahan sama sekali kan. Paling cuman siapa yang diganti Jorginho gak ada. Thomas Partey ya DM kan. Maksud gue untuk ke depan mungkin si siapa yang jago banget tuh striker lu. Bukan satu lagi yang Hah? Kayak Havertz kan yang jago banget kalau misalnya diganti sama Benjamin Sesko. Kayak Havertz yang itu bukan bang? Pokoknya jago banget lah itu. Yang waktu lawan Manchester United depan gawang gak masuk gol. Iya.
yang nggak bikin penalti kan Bang ya. Saking jagonya. Mungkin dia banyak yang mau dia tuju tapi ya udah kalau gua teringat Thomas Partey ya. Pas waktu dia datang ke Arsenal, begitu gilanya fans Arsenal mengatakan bahwa ini dia the missing piece. The next Vieira. The next Patrick Vieira. Ini dia yang akan membawa Arsenal ke langkah berikutnya. Terus kenapa nggak diperpanjang kontraknya? Zubimendi kan nggak bisa bertahan. Iya. Dihancurin loh Real Sociedad sama Manchester United loh. Tapi Zubimendi yang itu kan, yang waktu lawan kita yang musim lalu kan? Oh gue tahu dia ngincar Marguehi mungkin jadi DM kali. Bisa jadi. Ya udah kita tinggalin dulu Arsenal lah kalau kebanyakan nih ngebahas Arsenal. Kan gue milih Arsenal sekarang lu dah. Ya oke. Gue mau bahas Liverpool. Wih. Florence. Luar biasa sih nih. Luar biasa. Nama paling besar dulu. Florian Wirtz. 117 juta plus add-ons total jadi 150 juta. Yes. Pound. Gaji 200.000. Wow. Per minggu. Wow. Itu kalian mau jadi Manchester United ya Liverpool ya? Semoga bagus. Mantap. Semoga bagus. Semoga kalian akan merasakan Liverpool tax. Sama dia ngebawa satu lagi pemain Leverkusen yang baru ditiket sama Xabi Alonso. Buat ganti si Trent Alexander-Arnold. Tapi mereka juga akan ada kemungkinan kehilangan, bukan ada lagi, akan kehilangan Robertson. Tapi dia juga akan kedatangan Milos Kerkez yang dari kemarin gue pengen banget nih orang main di Manchester United, tapi ya udah. Tapi Liverpool adalah tim juara, dia pasti lebih milih. Tapi kalau menurut gue, Wirtz itu adalah pembelian yang paling tepat buat Liverpool. That's the missing link. Ya, oke lah, siap. Emang bener kan? Sekarang lo mau siapa lagi main di tengah? Semoga bagus. Bagus. Oke. Terus dia juga dapat goalkeepernya Valencia. Giorgi Mamardashvili. Wah, ini gue belum tahu malah. Wah, udah dapat dia 29 juta, bro. Alisson nggak lanjut? Hah? Enggak, Alisson udah, menurut gue dia udah kaki kaca sih. Untuk ukuran kiper sering cedera tuh bahaya. Kemarin Kelleher-nya juga kan udah diambil. Iya. Kelleher udah cabut, makanya dia butuh. Ya menurut gue dapat Mamardashvili juga udah bagus. Ditambah kalau dia dapat Milos Kerkez, oke. Ya ibaratnya lu nggak ada ngerubah terlalu banyak sistem permainan lu karena like for like yang perlu diingat ini Arne Slot sih. Iya. Makanya gue bilang semoga bagus karena ini Arne Slot. Plus gue bilang tadi waktu kita dalam perjalanan ke sini, Arne Slot berhak dong untuk yang ngambil ini karena dia belum ada kemarin belum ada sama sekali belanja siapa-siapa kan. I think he's worth more. Mungkin yang akan jadi berita banget buat Liverpool ke depan nih dalam 1 minggu 2 minggu ke depan adalah pencarian striker karena Darwin Núñez nih mau cabut dia ke antara Napoli atau ke Saudi. Nah itu yang gue takutin Mon. Sebenarnya itu yang gue nggak mau ngomong tadi di mobil. Hah? Bukan itu. Enggak, benar. Iya. Yang paling deket Isak. Cuman dia ngincar Hugo Ekitike. Iya. Jadi kalau dia dapat Hugo Ekitike, Ntar dulu, sebelum kayak bye MU. Sebelum Ekitike. Wow, gue sebelum dapat si Eti. Iya. Ya. Eki. Menurut gua, yang gue paling takutin ya, ini cuman teori gila gua aja ya. Iya. Ini kan Gyökeres nggak ada yang mau lagi nih. Sementara Gyökeres pengennya main di Eropa. Iya. Tahu-tahu, ya udah deh kita yang tebus. Bisa jadi. Kalau itu sih gue takut. Bisa jadi. Itu gua malah ya udah 2-1 untuk mereka. Makanya gue bilang apapun yang dilakukan sama manajemen Liverpool sekarang menurut gue udah bener walaupun rada lebay harga transfernya. Cuman semua masih make sense kecuali si Florian Wirtz aja kelewat mahal. Untuk standar sekarang kelewat mahal. Tapi kalau lo bilang, "Bang, apa bedanya sama MU?" Ya, MU kan dari kemarin ada di bawah. Susah dapetin pemain bagus. Cuman mau. Mereka pasti ngasih harga mahal. Again, gue masalah Ekitike ini. Ya. Gue pribadi nih. Menurut gue tuh anak masih terlalu muda untuk harga segitu. 100 juta juga. 100 juta itu udah gak masuk akal. Kenapa gue gak yakin Liverpool bisa daripada Ekitike mendingan mereka ngejar. Make sense ya Gyökeres. Kenapa? Karena this boy belum proven juga. Ya. Dan untuk harga segitu tuh ya daripada lu bayar segitu mendingan lu ngambil yang udah proven. Yeah. Dan udah pernah main di Inggris. Ya kan? Lu bayangin Gyökeres dapat supply bola dari Salah, dari Frimpong, dari
Luis Diaz. Wah kelar cuy. Ya, bahaya sih. Ya itu buat Napoli yang paling ke depan, yang paling deket ini transfernya Milos Kerkez sama Hugo Ekitike. Dan siapapun itu strikernya kemudian yang akan diambil karena Darwin Núñez possibility fix akan cabut antara ke Napoli atau Saudi. Pertanyaan Justru Liga Italia sekarang nih bahaya nih Napoli nih. Pertanyaan gue buat agen kita yang ada di Napoli. McTominay, kerjaan lu apa? Kok malah ke tim-tim rival yang lu kirimin kawan-kawan kau? Gak jelas kau. Gila lu, dia udah De Bruyne, ada McTominay lagi. Ngeri. Oke, Liverpool udah. City boleh. City transfer newsnya adalah 115-nya tolong diselesaikan. Gak jelas lu Premier League. Dia gak percaya sama Premier League lagi kalau 115 itu gak beres musim ini. Karena lu janji akhir musim kemarin, ini udah mau mulai masuk awal musim, lu belum beresin juga 115. Sementara City udah belanja berapa? 3 orang. Udah 4. 1, 2, ya 4 orang. Total? Hampir 5 kalau Vernipan ini masuk. Total belum sampai 100 sih, tapi ya emang belum aja. Belum. 46, 34, 500 ribu. Marcus Bettinelli dari Chelsea, terus Ryan Ait-Nouri 36 juta. Jadi dia baru dapat Tijani Reinders dari AC Milan dengan harga 46 juta. Itu tadi yang gue bilang Tijani Reinders, itu yang gue maksud. Itu jelas karena kesulitan Manchester City musim lalu itu di back. Iya. Jadi backnya menurut gue udah lumayan ringkih, si Nathan Ake sama Akanji. Jadi proyeksi buat gantiin mereka berdua kalau mereka cedera. Cuman Tijani Reinders loh ini. Iya. Maksud gue bukan pemain biasa. Dia modelannya sama kayak Vardiol. Suka bantu serangan dan bagus gitu. Modelan kayak Gabrielnya Arsenal juga. Jadi ya kita lihat aja nanti ke depan. Terus dia baru dapat Ryan Cherky yang Patrick mau bahas, silakan. Ryan Cherky, saya sebenarnya bukan mau bahas. Saya cuma mau mengatakan ini. Seorang Ryan Cherky datang menandatangani bersama Manchester City. Begitu dia di-sign oleh Manchester City, dia mengeluarkan sebuah statement. Langsung Cywar kepada Manchester United. Gue langsung setelah mendengar kata-kata dia itu, langsung dalam pikiran gue cuma satu. Pengen banget lu jadi legendnya Manchester City ya. Dia mengatakan, kalau yang nggak tahu, saya sudah tidak sabar bertemu dengan Manchester United bersama Manchester City. Sebab saya akan tunjukkan seperti apa sebenarnya saya. Dek! Itu menurut gue sih kesel aja karena dia. Lu masih kesel dek. Kalau anak Mobile Legends ngomong nih dek ya. Panas ngomong. Bilang emosi. Panas. Iya. Apa? Panas kalungan kulkas. Panas kalungan kulkas. Lu waktu sama Lyon juga kita seneng kok lihat lu. Kita akuin lu bagus kok. Jago lu. Lu jago. Kita juga sempat tertarik. Tapi masalahnya MU lebih jago lagi saat itu. Nah, lu sangka kalau lu sama City, lu bakal otomatis ngalahin kita. Dek, ini yang namanya rival sekota dan ini adalah derby. Mau namanya lu jago kagak jago, zaman Ole, tuh Pep Guardiola garu-garu kepala mulu dibikin sama Ole, biar lu tahu. Bener, gue juga gak sabar ketemu sama lu. Toto menang. Yang bingung dia ngambil Ryan Ait-Nouri tuh buat apa, gue gak ngerti. Tidak ada nama-nama skornya. Bagus, tapi kan di kiri dia udah ada Guardiol. Maksud gue buat apa? Bukan, Pep Guardiola ini kan jenius. Jadi dia mikir, wah Manchester United dapat nih kunya. Gue harus tahu semua tentang pergerakan kunya. Jadi di bawah itu hanya untuk ngasih tahu itu aja. Mungkin ya. Yeah. Patrick Logic guys. Terus sama satu lagi yang menurut gue ini akan jadi pembelian terbaiknya Manchester City. Seorang pemuda berumur 19 tahun, 18 tahun ya, Vernipan. Dibeli dengan harga 513 juta. 500 ribu tuh si Marcus Bettinelli buat Chelsea. jadi kiper ketiga. Iya. Vernipan ini dia pemain muda berbakat dari Rosenborg. Dan gue ngelihat dia modelan De Bruyne juga sih. Nah, proyeksi buat gantiin Gundogan mungkin ya. Kalau posisi De Bruyne di tengah mungkin bisa diisi sama Foden. Jadi intinya
Manchester City pun mungkin akan tetap jadi title contender musim depan. Next, gue mau sedikit ngebahas tentang Brighton. Brighton pembeliannya luar biasa menurut gue. Dia dari tadi tuh kita tanya-tanyain siapa sih, nggak mau jawab karena dia nggak mau dicuri. Fabian Hutzler. Lu dengar kata-kata gue ya. Oke bang. Dia bakalan jadi Big Five musim depan. Terus kita di mana kalau mereka big five? Kita masih 10 lah. Gak lah. Ada ya. Gila lu udah datangin Kunya. Dia beli pemain left wing terbaiknya Sunderland yang ngebawa Sunderland promosi ke Liga Inggris, Tommy Watson itu cuman seharga 10 juta dan tipikal mainnya persis kayak Grealish. Loh, gua gak sabar mau ngeliat dia nih. Terus dia ngambil siapa namanya? Tommy Watson. Okay. Modelan kayak Dibling. Tyler Dibling. Terus dia datengin pemain muda terbaiknya Yunani yang bermain di Olympiakos umur 18 tahun. Harganya 29 juta doang, namanya Babis Kostulas. Babis Kostulas. Dia striker. Babinya siapa? Nah, ini yang bikin lama nih. Karalampos Kostulas. Cuman dipanggilnya Babis. Babies. Terus sama back, menurut gue ini dari modelan kayak Dorgu juga dari tim ecek-ecek dari Hellas Verona. Cuman nggak tahu ya di bawah Fabian Hutzler semua bisa terjadi. Contoh back dia yang dia pinjem kemarin itu jadi kan. Salah satu nggak terkalahkan kan 4 pertandingan terakhir tuh Brighton. Dia ngambil Diego Coppola itu modelannya kayak Branislav Ivanovic. Gila loh. Umur 21 tahun. Oh sorry, dia doang nih. Dia bisa duet sama Van Heek karena Adam Websternya si Brighton kan udah lumayan berumur 31 tahun. Terus dia ngambil juga Yoon Do-young. Umur 19 tahun dari Daejeon Hana. Dari Korea langsung 2 juta doang. Tadi off screen dia bilang, lu jangan bercanda mulu biar gak lama. Cuman lu ngasih namanya semua yang siapa namanya? Yoon Do-young. Iya dipanggilnya Do-young bisa jadi. Yoon Do-young. Ikan duyung lu bawa. Udah gitu dia klubnya kan klub di tepi pantai ya. Iya. Brighton. Duyung main di pantai. Dia bisa main di right winger, dia bisa di left wing kalau si Kaoru Mitoma cedera. Ya. Gue nggak sabar ngelihat Brighton sih musim depan. Sebenarnya itu salah satu yang gue bingung kenapa manajemen MU nggak ada kepikiran bawa Mitoma. Ya intinya pemain dari Asia kan. Iya. Mitoma sekarang menurut lo harganya berapa? Lo bakal kaget. Dia dibawa 60 yang mana? Dia dibawa dari Kawasaki Frontal tuh 2,8 juta. Sekarang gue bilang 60-an. Iya benar. Iya kan? Iya 50 sampai 60 gila sih. 2021 2025 harganya udah. Maksud gue itu ini udah Premier League proven. Iya. Dan Mitoma ini kalau gue pribadi gue suka karena dia bukan cuma skill aja, dia benar-benar mempelajari sepak bola. Itu yang menurut gue yang dibutuhkan sama Ruben. Ini dua orang yang sama tipikal. Dan Do-young ini juga menurut gue bagus, maksudnya tipikal pemain mikir gitu, bukan yang asal gerasak gerusuk tipikal winger Asia gitu. Plus lagi Manchester United, kalian kan suka jualan baju ke orang Asia. Lu ambil Mitoma laku juga jersinya Mitoma. Dulu siapa yang dari Cina? Ini Dong Fangzhou. Laku di Cina jersinya. Dong Fangzhou. Kagawa kita beli. Yoi. Ya kan? Park Ji-sung apa kabar? Ya, tapi intinya Brighton salah satu tim yang menurut gue ditunggu gebrakannya musim depan. Kita beralih langsung ke Chelsea. Ya, luar biasa. Seperti biasa. Baru tanggal 20 Juli, 21 Juni. Iya Juni kan? Juni bang. Juni, 21 Juni dia udah ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 pemain, gila lu. Luar biasa. Satu dia ngambil Giovanni Quenda, Red Wing-nya Sporting dengan harga 62 juta. Ini agak lebay sih menurut gua, tapi ya kita tahu lah Giovanni Quenda bagus dan gue agak kesel juga ketika dia lebih milih Chelsea daripada bergabung sama Manchester United. Osimhen juga mengatakan dia lebih memilih Chelsea daripada MU ataupun Arsenal kan. Terus dia ngambil karena baru ditinggal Marcus Bettinelli, dia ngambil satu kiper dari
RC Gang, Mike Penders gue udah lihat rekamannya dia lumayan bagus juga. Cuman masalahnya sekarang Chelsea ada 4 kiper, Robert Sanchez, Philip Jorgensen, Gabriel Slonina sama Lucas Bergstrom. Ya. Jadi sekarang dia ada 5 kiper. Sekarang gini, Luar biasa. Chelsea. Itu 5 kiper kan? Iya. Itu lebih baik daripada awal musim lalu. Berapa? 8. 8. Sekarang cuma 5. 5. Oh, Dan kalau lu bilang lu kaget 7 pemain udah ada di Chelsea, ini baru tanggal 21. Gini, gue udah gak mau ngejek Chelsea. Musim lalu dengan mereka belanja segitu banyaknya, gue sampai bilang ini ibaratnya kayak anak TK dimasukin ke dalam bus. Masih. Tapi ya itu juga kenapa gue bilang tadi Gyökeres itu sebenarnya itu salah satu opsi yang terbaik untuk diambil. Kenapa tidak bisa ke Chelsea? Budgetnya itu nggak cocok. Chelsea itu ngambilnya berapa? Walaupun banyak. Oh, tapi ada satu pemain yang menurut gue bagus. Nggak, harganya berapa? Harganya Ada yang lumayan mahal. Maksudnya dari 7 itu paling 1 yang benar-benar luar biasa harganya. Iya. The rest Chelsea is basically business yang works. Ya, what can I say? Itu tadi pemain kedua. Terus ketiga dia udah ngambil Kendry Paes. Itu dari Independiente. Itu apa namanya? Wonderkid-nya Argentina juga. Umur 18 tahun dengan harga 17,3 juta. Baru dia bawa Dario Esugo. Walaupun bukan tim utamanya Sporting. Cuman Sporting B-nya ngangkat namanya gara-gara dia juga nih. Dia center midfielder dibeli dengan harga 18,5 juta. Gila nih. Bohli gila sih. Dan yang paling gue tunggu sebenarnya ya anak ini sih, anak umur 18 tahun namanya Estevao Willian dari Palmeiras. Pokoknya dengan klausul add-ons lain-lain itu bisa 52 juta itu dibayar nyicil. Terus semua udah tahu Liam Delap udah ke Chelsea. Juga. Itu juga kekecewaan paling besar buat gue. Iya, sayang. Bisa-bisanya MU gak cepat geraknya kalau di situ. Sayang banget. Terus sama Mamadou Sor dari Strasbourg. Itu center back juga karena siapa yang nggak diperpanjang. Ada satu back dia tuh kayaknya cabut deh musim ini. Gue lupa namanya. Dia dihargain 12 juta. Terus per hari ini tadi dia lagi ngincar Malik Fofana-nya Lyon. Ingat Fofana, gak? Ya. Yang kiri itu lumayan bagus. Kemarin kita kewalahan juga 1 gol datang dari dia. Sama dia lagi ngincar Joao Pedro. Tapi nggak tahu nih. Joao Pedro juga antara ke Newcastle atau ke Chelsea. Okay. Lalu Spurs, kita semua tahu Thomas Frank udah gantiin Ange Postecoglou yang ke Liga Arab Saudi. Dan dia baru dapat Luka Vuskovic dari Hajduk Split. Terus Kevin Danso-nya RC Lens, yang menurut gue itu bagus. Sama dia perpanjang akhirnya dari masa pinjaman jadi permanen si Matistel, Rashford-nya Jerman lah. Yeah. Itu udah, sekarang kita ke Manchester United. Tinggal 5 menit. Kasih dikit kali ya, 10 menit ya. Silakan Pep. Jadi per hari ini siapa yang lagi dikejar? Angkotnya Sidul. Hah? Dan Bemo. Oh. Aduh. Dan Bemo. Harganya berapa? Harganya kemahalan. Sebenarnya 40 juta. Sebenarnya Ryan Bemo ini juga bisa diselesaikan kemarin sebelum penutupan yang pertama Windows. Cuman lagi-lagi Manchester United itu sebenarnya yang satu poin yang gue seneng banget lihat MU saat ini adalah dia tidak mau lagi kena Manchester United tax. Lu nggak mau ngasih ke kita, ya udah, we hold on. Yes. Itu yang gue suka dari yang keadaan saat ini ya. Jadi Bimo sendiri mungkin kurang lebih sama dengan kejadian Sancho, sama kejadian siapa lagi yang Casemiro. Ya, bukan Casemiro. Maksudnya yang pemainnya sendiri sudah tidak mau lagi main di klub itu. Gue cuma mau main di klub lu. Kan Sancho sempat nggak mau latihan, nggak mau apa. Jadi gue senangnya di situ. Ryan Biomo sendiri sudah mengatakan Anthony ya pada waktu itu. Ya Ryan Biomo sendiri sudah mengatakan pada waktu itu bahwa dia hanya tertarik untuk Manchester United. Dan satu-satunya tawaran yang akan didengar sama Mbeumo kalau memang Manchester United sudah menyatakan tidak tertarik untuk merekrut dia. Jadi menurut gue bahkan Thomas Frank loh ya yang ibaratnya punya historis bersama Mbeumo. Jadi menurut gue ini adalah salah satu transfer yang berikutnya. Dia nolak Thomas Frank kan? Dia menolak Thomas Frank, which is itu udah
sebuah statement bagi gue tuh ya, this guy akan bermain untuk MU, tinggal menunggu kapan aja waktunya. Plus kemarin kalau nggak salah Brentford juga udah mengeluarkan berapa golnya terbaiknya. Iya, 20 gol, 9 assist dari 42 penampilan sih menurut gue luar biasa ya. Itu satu. Maksudnya harga 60 juta tuh ya make sense sih. Tapi paling enggak kita bisa dapat di harga 55 something lah. Karena bukan apa-apa, kita butuh menyimpan dana untuk kalau misalnya walaupun ini cicilan ya. Ya sama aja kan kemarin juga Kunha kan baru bayar 20 juga gitu. Maksud gue tuh ya kenapa gue bilang it's a good deal, karena kita memang harus menyimpan dana. Satu, entah kenapa feeling gua, kalau memang the deal between Gyökeres ini nggak jelas kemana-mana, Manchester United masih bisa jadi for runner up running candidate untuk mendapatkan dia. Yes. Melihat hubungan baiknya dengan Ruben Amorim aja. Tapi kalaupun bukan dia, gua pribadi, secara pribadi, sangat mengharapkan gue mau ini dealnya bisa diturunkan harganya supaya kita bisa mendapatkan Emi Martinez. Karena dia juga gajinya naik 3 kali lipat jadi 150.000. It's fine. Iya maksud gue dari sisi itu ya itu kenapa dia juga mau ke Manchester United kan. Cuman it's fine. Karena balik lagi gue pengen benar-benar dana itu disimpan untuk mengangkat Emi Martinez. Menurut gue apa yang dilakukan sama manajemen Manchester United sekarang udah benar. Dia nggak mau lagi ada pemain di atas 200.000. Menyentuh 200.000 pun nggak mau. Terus dia juga nggak mau ngambil pemain dengan di luar yang udah kemarin ya. Dia nggak mau ngambil pemain dengan harga ketinggian. Itu manajemen yang sekarang menurut gue patut diapresiasi. Kalau kita bisa ada di paling nggak 10 besar, gue nggak mau ngomong 5 besar dulu ya. Paling nggak 10 besar. Mungkin musim depan kita akan bisa datengin pemain yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi kualitasnya. Semua mau ke menurut gue sih itu. Jadi harga Ryan Mbeumo itu memang harus diturunkan. Selain memang kita butuh duitnya, ya itu juga sebuah statement dari MU-nya sendiri bahwa lu nggak bisa lagi main-mainin kayak gini harga untuk kita gitu. Oke, lanjut. Yang hari ini, yang juga dia udah statement kalau dia nggak akan kemana-mana, dia mau stay di UK dan jurnalis ESPN Argentina juga udah bilang kalau kemarin itu pihak United udah kontak sama agennya, sama pihak Emi lah. Kesebut. Siapa, Pat? Emi Martinez. Emi Martinez. Cuman ada yang sedih, maksud gue gini, kalau Emilio Martinez lu sedih, gue seneng, gue bahagia. Kalau Emi Martinez datang, kita akan kehilangan kiper terbaik kita, karena dia udah bilang, bahagia gue. Kiper terbaik kita ini akan cabut kalau datang kiper nomor 1. Lu lihat muka gue, bahagia gue. Onana bakalan cabut dari Manchester United. Kok yang senang Arsenal sih? Gila. Gua namanya musim depan lu posisi 18. Jangan 18 dong. Posisi 17. Gue tuh senang. Enggak sih, gue gak bakal. Enggak. Bagi gue, the one reason Manchester United seperti saat ini, bagi gue ya, catat bagi gue adalah bobroknya Andre Onana. Semua yang dulu pernah bela-bela Andre Onana, sini lo semua. Gue ceramain lo 3 hari 3 malam. Harus ada dana buat Emi Martinez. Dan Emi Martinez sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa saya tidak mau bermain di luar Inggris. Satu, dia mau stay di UK. Saya mau stay di UK. Yang kedua, dia tertarik dan hanya tertarik untuk Manchester United sebenarnya. Jadi dia menunggu. Bahkan dia menawarkan diri ke manajemen MU. Jadi bukan dia ngomong cuma ngomong. Itu kenapa kemarin tuh dikontak langsung. Agennya langsung ngomong ke Manchester United. We want to play for you. Kita tunggu aja dalam beberapa hari ke depan dan mungkin minggu depan kayak transfernya Mbeumo, Emi Martinez mudah-mudahan bisa diselesaikan. Tapi ya. Plus sebelum kita closing, gue cuma mau mengatakan gini. Belum. Enggak, yang tentang Manchester United. Oh ya. Gue cuma mau mengatakan ini. Tahun 2019, 2020, Ole Gunnar Solskjaer pernah mengatakan gini. Saya cuma mau yang di Manchester United itu adalah pemain-pemain yang mau main untuk Manchester United. So far, kita dapat Cunha yang udah jelas kita nggak ada Eropa, mengatakan aku mau bermain untuk MU. Ada yang netizen yang pesimis mengatakan, ya iyalah lu mau main ke situ karena gajinya lebih gede. Maksudnya naik. Bro, 120.000 nggak gede bro. Ibaratnya naik gajinya. Sekarang gini bro, namanya lu pindah kantor, ya pasti karena lu pengen punya benefit yang lebih kan, itu satu. Tapi benefitnya itu pun yang bukan nggak masuk akal lagi, cuma 120.
Plus lu gak main di Eropa. Dah. Buemo juga mengatakan gue mau mainnya untuk MU. Emi mengatakan gue mau mainnya untuk MU. Ini aja, kalau memang 3 ini aja jadi saat ini, bagi gue ini udah 3 pembelian yang bener. Ya. Itu yang apa kata gue musim lalu? Yang gue diketawain sama lu, sama dia juga ngetawain. Gue bilang, kalau gue sih ngarepin gak menang Eropa ya, biar mainnya fokusnya di Liga Inggris aja. Kenapa? Karena satu lu bisa fokus, yang kedua sekarang lu kesaring. Ini pemain-pemain yang bener-bener mau main buat lu. Sotoy. Waktu kita kalah aja lu nyesel. Enggak lah, kita tetap harus juara Eropa kemarin. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak kan ngomong justifikasi. Ini nggak bener nih. Terus ya itu satu lagi, kita lagi ngejar tanda tangan Hugo Ekitike juga karena kita butuh striker. Ada possibility Rasmus Højlund ke Inter. Kalau Rasmus Højlund ke Inter pun gue nggak yakin Hugo Ekitike dengan harga turun-turun 90 juta juga nggak akan dibeli. Menurut lu worth it sih? Nggak, menurut lu worth it nggak? Menurut gue tuh anak bagus. Worth it nggak dengan nominal segitu? Hah? Kalau bagus, enggak. Gue nggak nanya bagusnya. Menurut gue tuh anak harganya di antara 60 sampai 70 tuh udah kalau paling itu gue top. setuju. 60 sampai 70 udah paling top. Tapi ya Frankfurt nggak akan jual itu. Apalagi Ten Hag di belakang layar sekarang. Hah? Kok Ten Hag? Kok Frankfurt? Ten Hag mah ke Bayer Leverkusen ya? Gimana sih asal ngomong nih? Sorry, gak fokus. Terus ya udah, paling sekarang Manchester United menurut gue dia lebih ngawasin apa yang akan terjadi. Tadi gue bilang dia ngawasin perkembangan antara Gyökeres dengan Sporting Lisbon. Dia juga ngeliatin gimana Mbeumo sama si Brentford mau nurunin harga atau enggak. Plus ya Hugo Ekitike, maksud gue untuk memang anak ini mencetak banyak gol. Cuman lo datang dari Frankfurt yang nothing gitu loh. Maksud gue kalau misalnya lo akan tetap maksain di harga 100 juta mungkin gak akan kejual. Bahkan 90 juta gue yakin juga Liverpool masih mikir-mikir. Setelah mereka juga nebus Florian Wirtz kelamaan. Terakhir ya Marcus Rashford. 2 menit ya. Terakhir Marcus Rashford ini juga possibility kalau dia nggak mau pindah ke Italia, ada possibility dia akan tetap bertahan di Manchester United karena transfer impian dia udah gagal. Cuman it's impossible for Manchester United untuk menyimpan Rashford. Masalah gajinya kan. Dan juga masalahnya Ruben nggak menginginkan di situ. Dan udah ada sebuah statement, kalian tinggal Google aja. Ruben itu sudah tidak menginginkan adanya Rashford di MU musim ini. Ya, yang paling make sense adalah Barcelona tetap bisa mendapatkan Rashford dengan swap deal. Jadi karena ditawarin dengan udahnya Nico Williams udah nggak butuh sama sekali. Tetap masih karena kan si Ansu Fati-nya dijual. Iya. Okay. Jadi dia mau swap deal dengan Ronald Araujo yang saat ini udah kehilangan kepercayaan dari publik Catalonia. Iya. Oke. Jadi kita kemungkinan bisa dapat back kalau itu terjadi ya. Cuman ya kita masih nunggu juga nih kabarnya Marcus Rashford. Bahkan di Aston Villa 17 penampilan 4 gol 6 assist cukup lah buat klub-klub tertarik sama yang dia. Paling kasihan sebenarnya adalah kasus Anthony. Ini mungkin menjadi sebuah sejarah baru nanti. Iya. Co-owning seorang pemain. Jadi Real Betis itu menawarkan untuk membeli Anthony, tapi di beberapa musim dengan catatan musim ini jadi co-owning. Jadi dia pemain Betis dan juga pemain Manchester United. Yeah. Ini belum pernah terjadi sih, dan menurut gue ini agak absurd. Dan terakhir Jadon Sancho, yang United udah kasih statement gak akan nerima loan deal. Dia cuman pergi dari Manchester dengan permanen transfer. Dan Al Nassr yang paling kuat dengan harga 25 juta. Cuman dari sisinya Sancho dia gak mau keluar dari IPL, gue juga gak ngerti lah ya. Mungkin gajinya yang ditawarin Al Nassr masih kurang kali. Dia pengen kayak gajinya Ronaldo. Gila lu. Cuman kalau gue pribadi ya Mon ya. Balik ke statement gue di musim lalu. Gue masih gak tahu kenapa ya. Feeling gue kalau dia mau manut aja mau Ruben Amorim. Dia mungkin bisa jadi sesuatu. Karena ini sistem yang berbeda. Dia belum pernah main di bawah sistem Amorim ini. Ini belum ada kabar apa-apa dari pihak Sancho. Bahkan dari Manchester United juga belum ada. Ini dari berita yang udah gue kumpulin. Paling possible ya antara Al Nassr atau ke Napoli. Tapi mentok di Napoli karena masalah gajinya Rashford yang 220.000 itu. Udah sih. Dari Manchester United itu perkembangannya nanti
kita update lagi di episode berikutnya. Oke. Itu aja untuk malam ini. Yes. Senang bertemu lagi dengan kalian. Maaf kita agak telat untuk upload lagi. Mantap. We'll see you in the next episode. Gua Patrick. Dan gue Raymond. Ini Para Salang. Dan Semangat IPL.